Kita juga diundang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD. Tapi enggak, sampai sekarang masih di sana. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan kembar pengasahan skripsi untuk Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita memiliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Di luar nalar saya, di periode-periode terakhir Jokowi ini, kenapa mesti dia topang dengan kebohongan? Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Kita minum dulu sahabat-sahabat. Baik, kita lanjut. Tadi kita sudah mendengar prolog video ataupun konten yang saya dapat dari temannya channel Suara Anda ya. Jadi itu sesuatu yang mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah proses yang terjadi ya, setelah proses yang terjadi perihal tentang ijazah yang dimilikinya. Bahkan katanya Pak Jokowi sudah menyerahkan ke Bareskrim Polri. Tapi Bareskrim Polri memberitahukan bahwasannya itu adalah fotokopi. Siapa yang benar? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Melalui Anak Medan Bersuara, kita kupas tuntas konten hari ini bersama Anda dengan suara-suara melalui komen, share, like, subscriber. Kita intro dulu. Kebetulan pakaikan dia sebagai tim Universitas Gajah Mada. Mengenai ijazah saya paling tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Sum itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin, jangan suka bikin apa adanya. Dan saya oleh karena ini wartawan, saya minta nanti juga ditulis yang baik. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau berkaitan dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Ya, saya mau cerita apa kalau belum pernah sama. Tapi kalau mungkin dari Pak Jokowi sendiri ada membawa obrolan itu? Nggak ada ya, nggak bahas ijazah sama sekali. Sama sekali. Ya. Sama ini Pak, ini kan yang saya jenengan kan masuk dalam salah satu daftar tergugat yang kemarin di PN Sleman itu. Nah, kalau dari Pak Jokowi sendiri menyampaikan dukungan moral nggak? Menurut saya dari Pak Jokowi sama sekali tidak nyinggung itu. Maksudnya cuma dari Pak Dekan, Pak Sigit, anak saya istilahnya itu besok Pak Mas mungkin masuk daftar, tapi sudah saya tangani. Pertama karena saya sakit ini kalau untuk jalan ke situ aja kalau pas tidak sehat tidak bicara beberapa kali kakinya seperti itu. Mungkin Bapak nanti saya buatkan surat keterangan yang mengatakan Bapak mungkin tidak perlu di dalam tim apapun ikut-ikut, karena semua tim dari polisi maupun dari mana-mana itu data-data itu sudah diambil di Fakultas Kehutanan UGM. Karena pesan saya kalau ada sesuatu sampaikan, suruh ke sini saja. Kalau saya nggak punya data mau ngomong apa?
Jadi kemarin sama sekali tidak ada. Tapi kalau menyampaikan dukungan moral seperti itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Pak Kasumjo sendiri waktu semasa kuliah itu, semasa Pak Jokowi kuliah itu juga mengajar nggak Pak? Atau mungkin Begini, dia kan tahun 80 masuk, lulus 85. Saya sampai 83 itu masih 3B. Mau lulus dia ketiga sih. Ya itu kalau urusan dosen mengajar itu hanya boleh jadi asisten atau pembantu dosen. Jadi misalnya disuruh mengajar itu mesti tidak boleh sendirian. Ini di asisten dilatih dulu. Kadang-kadang suruh wakil. Tapi mengajar sendiri secara penuh sama sekali. tapi kalau semasa dengan mengabdi ke UGM itu mata kuliah yang apa ya Pak? Kalau selama Pak Jokowi kuliah itu saya hanya karena mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran ini. Kalau waktu jenengan sudah mulai ngajar itu yang diambil mata kuliah apa? Kalau saya karena sudah mengajar itu mungkin setelah 3D atau mungkin ke 4A itu mungkin saya karena punya sebagai ketua laboratorium sendiri, yaitu yang berkaitan dengan non kayu dan mebel, saya ngajar di situ. Non kayu itu artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu sama mebel. Dulu waktu itu mendampingi dosen Sinten Pak? Jadi asisten dosennya Pak Sinten, Pak Sumitron apa? Enggak. Kalau latihan mendampingi itu gonta ganti untuk asisten itu supaya latihan kok. Jadi tidak ada kue-kue nanti khusus nanti baru kalau sebelumnya ya minimum 4D itu baru boleh bisa. Pernah tugas itu 2014 ya? Kalau mulai ngajar itu atau mulai jadi asdos atau mulai jadi dosen itu kapan? 2075 menjadi baru menjadi calon pegawai, 2006 baru jadi kayak kalau ASN ya wis jadi desain tetap. Jadi 76 sampai 14 jadi saya mengabdi jadi dosen secara penuh untuk 38 tahun. Bukan sana sini. Kalau Bapak sendiri mungkin ada pesan nggak Pak yang bukan waktu pertemuan itu ya, tapi mungkin melalui melalui wawancara ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Jokowi nggak sekarang lagi dengan disorot? Begini, karena saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan prosesnya dulu sejak dibimbing Pak Mito sampai jadi diuji lulus dan sebagainya itu, karena tidak tahu mau cerita nggak bisa. Lo barangnya aja nggak pernah lihat, ngomong-ngomong aja nggak pernah disinggung soal itu. Ada dengan kawan-kawan atau langsung itu. Ya, Pak. Tapi memang secara personal dekat Pak waktu itu dengan Pak Jokowi. Kalau guru dan murid gitu. iya dekat. Kebetulan saya termasuk salah satu di kawan-kawan ya bos, seorang yang jujur, orang yang sopan, orang yang tidak mau mengolok-olok, disiplin. Jadi kalau Pak Jokowi pernah lihat di TV itu Pak Kasumjo ini orang galak. Orang galak itu artinya tidak suka marah, tidak bisa menyalahkan orang, dan disiplin dengan pegangannya. Jadi tidak boleh mengada-ada. Oleh karena aku ya pesan sama mas-mas wartawan ini, seperti itu saya tanggung seperti baik. Berarti selaku dosen pembimbing akademik nih atau iya, kalau ada keperluan-keperluan yang berkaitan dengan pelajaran kesulitan, sulang sulit, ada masalah-masalah yang perlu dibantu untuk supaya belajarnya lancar, itu saja. yang jelas bukan dosen pembimbing skripsi Bukan sama sekali. Jadi kalau itu nyangkutnya ke ijazah palsu ya ke situ. Kalau saya pembimbing akademik pelajaran-pelajaran yang secara umum ya nggak bisa.
beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Apa yang menjadi kesimpulan buat teman-teman di tahapan video pertama ini? Kemarin ketika saya menaikkan, dikala saudara Rismond dengan tegas mengatakan penjarakan, ya pastilah karena akibat efek yang dilakukan, yang didiamkan selama ini oleh Pak Kasmujo, ada 2 orang yang menjadi tahanan, bahkan sudah menjalani tahanan atau hasil persidangan yang sudah ditetapkan dengan dalil pencemaran nama baik. Apa ini memang kita harus biarkan? Jangan kita melihat usia tua, tetapi kenapa justru tidak kemarin-kemarin Pak Kasmujo itu ngomong? Setelah bola panas bergulir ke rumah Pak Kasmujo, ke kediamannya, baru Pak Kasmujo ngomong bahwasanya dia bukan seorang dosen pembimbing, tapi malah seorang asisten dosen dan kepala laboratorium. Yang bisa kita simpulkan lagi teman-teman, seandainya lah saat ini Pak Kasmujo langsung membuat klarifikasi, langsung panggil wartawan atau pers, bahkan beberapa aparat penegak hukum, ya, maupun atau membuat konten atau membuat video yang sah, yang langsung dihadiri oleh mungkin katakanlah kepala RT atau yang berkewajiban. Di situ dia melakukan klarifikasi bahwa sebenarnya yang terjadi adalah itu, baru namanya Pak Kasmujo. Apalagi tadi beliau mengingatkan, saya adalah orang yang jujur, saya tidak suka melakukan kesalahan. Tapi di balik itu, di balik rentah tua umurnya Pak Kasmujo, ada yang memanfaatkan. Sampai di mana pri kemanusiaan kita terhadap Pak Kasmujo? Atau memang dia juga tidak punya pri kemanusiaan terhadap sahabat kita yang sudah dimasukkan penjara selama beberapa tahun? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut video yang kedua. Sebentar sahabat-sahabat. Karena 3 segmen tadi cukup panas, sudah kipas-kipas dulu narasumber saat iklan tadi. Sekarang kembali lagi ke Mas Roy. Ya. Jadi untuk uji forensik dari Polri harusnya setuju dong, dan percaya. Karena mungkin kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Rismond udah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Tapi memang ketika di Indonesia baru ada Lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan itu negara-negara seperti Amerika, karena ada Virginia, bahkan dia punya Virginia, namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun udah pernah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari Lab 4, kita hormati. Tetapi harus terbuka, ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat, dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail, Mbak, kayak kita uji lab. SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya itu satu kalimat saja, ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada, ya jangan begitulah gitu hasil uji forensik. Oke, kalau dari Mas Freddy harusnya tunjukin aja ijazahnya. Ya, jadi begini ya.
Ini kan sebelum masuk laporan polisi ini kan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan selalu menantang laporkan saja. Waktu itu saya katakan di berbagai media juga, nah kan jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral dan bla 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 bla. Dan per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun. Jangan begitulah, biarkan penyidik seperti kata Pak Arianto tadi, biarkan penyidik bekerja. Hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Ini zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mas Roy dan kawan-kawan gampang menelanjangi apapun di Indonesia ini. Justru karena itu, ayo kita bangun narasi ya, kepercayaan kepada penyidik kita. Biarkan mereka bekerja. Biarkan, nggak usah membangun narasi-narasi yang menyerang penyidik kita. Nanti ini justru malah membangun ketika masuk proses hukum, tapi Mas Roy-nya percaya dengan penyidikan? Ya, penyelidikan yang berjalan. Karena adanya sekarang ini. Tapi bagaimana bisa membaikkan? Kalau tidak dikritisi, tidak akan lebih. Dan saya hormat sekali, kalau nanti polisi kan juga semua berkembang dulu. Misalnya penyelidikan itu nggak pakai tahap-tahap. Sekarang sudah ada perkap dari Pak Arianto, itu lebih bagus, lebih detail. Itu kita dukung. Yang lebih baik kan kita harus pakai. Di Virginia, di Filipina aja sudah mulai independen. Soal ijazah ini Mas Roy akan punya data pembanding atau tidak? Ya, kita punya data pembanding. Tapi, apa itu pakai apa? Ya nanti kita lihat pada saatnya. Masih rahasia ada data pembandingnya. Oke, Pak Arianto, apakah bisa data pembanding tadi dilakukan dalam proses penyelidikan? Saya akan pesan-pesan saya ya. Gini. Tolong, ini kasus sekarang sudah kepada ranah pidana dan sudah on the right track. Percayakan kepada penyidik. Ya itu nanti akan dicek ya secara saintifik, kemudian pakai analog ataupun dicari apakah ijazah itu betul-betul asli apa tidak. Pembuktiannya tidak hanya pembandingan dokumen, tetapi dari sumbernya itu dicari semua. Termasuk saksi tadi itu Pak itu yang dibilang itu saksi memberatkan atau meringankan, semua harus masuk. Nah, pesan saya pada polisi ya, tolong Pak Polisi sekarang terbuka, jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siapkan saksi. Ini bukan keterangan itu. Menurut saya sebutkan aja, kami sudah ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Saksi B ngomongnya begini. Semua dibuka aja di publik ya. Sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang dikirim ke jaksa. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya juga jujur. Jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu. Itu nanti bikin susah itu. Sampai ke persidangan. Saya boleh menambahkan satu lagi pesan saya ya, tolong ya. Ini kegaduhan di media itu tidak masalah. Tetapi kalau ini dibiarkan nanti akan terjadi kegaduhan di lapangan. Itulah yang dikendaki oleh Amerika dan sekutunya maupun tapi yang intinya adalah harus terbuka. Mengadu domba kita ini. Kita ini sekarang lagi jadi objek untuk war by proxy. Baik teman-teman, setelah kita melihat ya ketika ada acara ya dari channel Dua Arah yang dilakukan oleh Kompas TV. Di situ ada 3 narasumber. Ada Pak Roy Suryo, ada yang dari Projo, bukan pro judi online ya, pro Jokowi. Kali-kali dia berbicara. Dan ada juga aparat, bukan aparat ya, mungkin dari pakar tata hukum ya. Jadi apa yang dikatakan Dr. Roy Suryo itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kita menghormati Kabarreskrim Polri melakukan pengecekan detail ijazahnya Pak Jokowi. Tapi kalau bisa, kami tidak mau hasilnya itu hanya berbentuk kalimat. Seperti sesuai dengan hasil riset dari Kabarreskrim Polri bahwasanya ijazah tersebut adalah asli. Tetapi Roy Suryo minta detail. Misalnya ketika kita melakukan check up atau memeriksa kesehatan, kan di situ tertera kadar lemak, gula atau tekanan darah tinggi berapa, tertera. Itu yang dimaksud Roy Suryo. Bahkan Roy Suryo dibantu oleh pakar dari yang diundang oleh Dua Arah yang menyatakan saat ini polisi harus berani-berani
benar-benar untuk melakukan kebenaran dan jujur. Jangan lagi melakukan hal-hal yang di luar dari nalar. Karena sampai saat ini masyarakat Indonesia masih krisis kepercayaan terhadap institusi Polri. Bagaimana menurut teman-teman? Sepaham nggak? Apalagi dikatakan oleh perwakilan Projo tadi, bahwasanya Kabaris-Krim Polri pasti akan jujur. Kita harapkan demikian kawan-kawan. Kita harapkan demikian para subscriber, para pegiat media sosial. Itulah tugas kita saat ini, memantau, mengawasi apa yang sedang terjadi. Kita tidak boleh diam seperdetik pun seperti kata Rismon Sianipar. Kita harus tetap bangun dan nyalakan api kebenaran untuk membakar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Di awal cerita, Pak Kosmujo sudah menyatakan bahwasanya saya bukan dosen pembimbing. Apalagi teman-teman. Baik, saatnya kita lanjut ke video ketiga ketika kita ambil dari channel RH Repli Harun. Sebentar teman-teman. Tadi saya maunya istirahat ya. Tapi ada hal yang menarik untuk dibahas mengenai Kasmujo ini ya. Lakon Kasmujo yang tentu membuat kita semua geleng-geleng kepala. Kok bisa begitu? Kok bisa ya? Kita tahu video tadi 2017 saudara sekalian ya. Jadi kalau sekarang kemudian diralat oleh Jokowi, maka ralatnya itu 8 tahun kemudian. Dan ralatnya itu sebagaimana tertulis ya, yaitu ini di di Instagramnya Jokowi, hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Bapak Insinyur Kasmujo di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Ya mungkin timnya yang menuliskannya kan Pak Jokowi ya. Dan kita tahu saudara sekalian, lakon Kasmujo sebagai dosen pembimbing pembimbing skripsi ini akhirnya berakhir juga ketika yang bersangkutan kemudian dalam salah satu berita di banyak media ya termasuk Kompas ini mengatakan Kasmujo tegaskan belum pernah lihat ijazah Jokowi, saya bukan pembimbing skripsinya. Padahal dalam pidato 2017 itu Pak Jokowi dengan meyakinkan ya, mengatakan ingat betul kok galak nih orang. Dan akhirnya terima kasih sudah membimbing skripsi di jurusan teknologi kayu ya. Teknologi kayu. Kemudian dia mengucapkan terima kasih dan jelas itu adalah pembimbing skripsi karena dikatakan entah bolak-baliknya berapa kali. Menarik ya. Nah ini ya ada pendapat dari Damai Hari Lubis. Jadi Damai Hari Lubis ini aktivis TPUA juga ya, tim pembela ulama dan aktivis juga. Dia menuliskan hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi setelah lakon Kasmujo ini terbongkar, dia berharap mengarahkan investigasi kepada Pratikno dan Ova Emilia. Why? Jadi saudara sekalian kalau kita normal ya, kalau kita normal cara berpikirnya tanpa favoritisme dan lain sebagainya, memang aneh statement yang mengatakan saya ingat betul Pak Kasmujo begini begono dan lain sebagainya sambil tertawa lalu Kasmujonya sendiri ketawa-ketawa sendiri. Padahal ketika dia membantah dia bukan dosen skripsinya, kan berarti paling tidak 8 tahun dia berada dalam kebohongan. Dia memelihara kebohongan itu. Tidak heran kalau Rismon kemudian memberikan komentar yang keras dan sinis ya terhadap Kasmujo. Tetapi saya sudah katakan dalam hubungan antara superior dan inferior, Kasmujo ini nggak bisa apa-apa juga. Maka kata Damai Hari Lubis, ya coba arahkan
yang namanya ke Ova Emilia dan sebelumnya Pratikno. Why? Coba ya. Coba kita bacakan secara sepintas tulisan beliau. Hubungan hukum antara Jokowi dan Kasmujo diada-adakan. Damai Hari Lubis, pengamat KUHP, kebijakan umum hukum dan politik, luar biasa ya. Kemudian satu, Jokowi jelas-jelas mengatakan di depan para tamu undangan di UGM dan sudah publish ya melalui sosmed bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya dan Jokowi cerita tentang bolak-balik perbaikan skripsinya jurusan teknologi kayu dan tampak Kasmujo pun sudah diarahkan dalam kurung driven ya untuk tertawa dan tersenyum-senyum karena. Bagaimana pendapat teman-teman? Kita minum dulu. Baik, di video ketiga ini teman-teman, ya saya ambil dari channel Bang Ray Rangkuti. Sorry teman-teman ya. RH ya, Repli Harun. Jadi apa yang dikatakan oleh Repli Harun masih tetap goncang-gancing mengenai bola panas ke rumahnya, kediamannya Pak Kasmujo. Di situ sudah satu kata dan sepaham kita teman-teman ya, bahwasanya Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, tapi asisten dosen dan kepala laboratorium. Dan ingat ya, jurusan kayu atau teknologi kayu tidak ada ya. Jurusan teknologi kayu tidak ada. Jadi supaya kita paham. Kemarin saya juga sudah katakan di konten saya teman-teman, saya juga mantan orang atau mantan yang pernah kuliah. Di pertengahan jalan saya putus, tapi saya tahu apa yang saya alami ketika saya kuliah. Ketika itu saya lulus melalui koran harian SIP, Sinar Indonesia Baru. Di situ ada nama saya. Pertama. Yang kedua saya daftar dan ada transaksi pada saat itu BNI. Kita bayar uang pendaftaran ya, uang pendaftaran dulu ya. Ketika itu juga kita masuk dan kita sudah diserahkan baju alma mater ya, itu masih bisa dicari lah. Lalu kita masuk ke perkuliahan Fakultas MIPA jurusan Fisika. Ingat ya, Stambuk 89 lengkap kan? Apa yang ada di situ? Jadi kita nggak harus malu kalau memang kita memang pernah kuliah. Kenapa kita tidak katakan aja? Jangan kita bilang kita sampai tamat. Bahkan kita edit foto-foto atau mungkin kita nimbrung di foto orang untuk acara wisuda seolah-olah kita wisudanya. Kan bisa dipinjam. Lengkap dong. Baik teman-teman, di akhir penghujung konten ini saya hanya bisa mengatakan kepada teman-teman untuk kita selalu paham apa yang saya sampaikan lewat konten-konten atau upload video tadi dari beberapa konten teman-teman. Sebenarnya gampang untuk menyelesaikan perihal tentang ijazah ini. Pertama, pengakuan dari Pak Kasmujo sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Kedua, panggil rektor, panggil dekannya, panggil kepala perpustakaan, lengkap. Siapa lagi? Ya, karena dekan dan dosen pembimbing di skripsi tersebut tidak ada, dan yang ada hanya Profesor Dr. Insinyur Sumitro ya, dan anaknya kan masih ada, bahkan katanya bahwasanya tanda tangannya berbeda. Jadi penelusuran yang dikatakan oleh anak Medan Bersuara ini bisa menjadi barbut. Dan ada lagi yang seperti dikatakan oleh Roy Suryo, undang tim independen untuk digital forensik ijazahnya Pak Jokowi. Selesai, putus sudah. Tapi ini malah berjilid-jilid. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.